Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Kapan SKP 3K diterima khususnya untuk P3K tahap 1? Walaupun di sisi lain beberapa kabupaten maupun kota serta provinsi sudah menerima SK, SPMT maupun sudah menandatangani perjanjian kerja. Namun untuk sahabat-sahabat di daerah yang lain yang NIP3K-nya belum keluar maupun masih dalam proses, SKP3K belum jelas kapan akan dibagikan, tentunya sahabat-sahabat bertanya-tanya, kapan SK ini akan diterimakan? Ini Mimin menyampaikan ya, atau admin dari Kanrek 3. Ini untuk semuanya juga bisa ya sahabat-sahabat. Jika merasa kecewa ataupun itu, mohon agar dapat menjaga etika bahasa dan mengeluarkan pendapat ya. Jadi etika dan bahasa khususnya di Ardiko Ramos, karena Ardiko Ramos sendiri juga dipantau di 14 Kanrek ya sahabat-sahabat. Yang pasti tim terus bekerja agar penetapan NIP ini dapat segera selesai ya. Karena sebagai informasi saja yang dikerjakan oleh para pegawai BKN atau Kanrek ini tidak hanya penetapan NIP P3K maupun CPNS saja, tapi bebarengan keduanya dan tentu pekerjaan rutin lainnya tidak mungkin ditinggalkan ya sahabat-sahabat. Selain itu, admin juga menjelaskan ini sedikit memberi gambaran proses penetapan NIP ini. Ketika sudah 100% ditetapkan, jadi ditetapkan 100% seperti data kemarin ya, penetapan NIP 3K sudah 100%, itu masih ada proses verifikasi validasi tahap kedua. Tujuannya untuk mengecek kembali apakah data sudah benar seperti TMT dan gajinya. Jadi di sini yang lebih penting lagi adalah setelah ditetapkan NIP itu adalah dengan melihat TMT dan gajinya. Jadi jelas, harus jelas dan jangan keliru. Jangan-jangan nanti anaknya 2, istri 1 dan dia sendiri gajinya dibayar seperti perjaka atau sendiri, ya itu yang rugi kita. Jadi jika sudah maka akan diparaf dan menjadi pertek atau pertimbangan teknis. Pertek ini kemudian akan menjadi dasar pembuatan SK oleh daerah. Sedangkan pemenang Kanrek sampai di pertek. Jadi pertek ini berada di Kanrek maupun di BKN ya sahabat-sahabat. Selanjutnya untuk SK, SPMT, DSB adalah pemenang daerah. SK dan SPMT ini yang membuat, misalkan kok Kabupaten Pacitan, berarti itu yang membuat adalah pemerintah daerah Kabupaten Pacitan atau Kabupaten jenengan sendiri-sendiri. Dan yang lebih penting lagi disampaikan, setiap daerah bisa berbeda-beda khususnya untuk TMT ya sahabat-sahabat. Kemarin sudah saya bagikan di video-video sebelumnya di Ardiko Ramos. Itu SPMT bisa 1 Januari, itu hitam di atas putih, 1 Februari 2022, ada yang 1 Maret tahun 2022, bahkan ada yang 1 Juli tahun 2022. Jadi intinya para pegawai Kanrek, khususnya Kanrek 3 ini, Mimin banyak mendapat kritikan dan saran ya. Dia menyatakan bahwasanya tetap menghargai kritik maupun saran dari sahabat-sahabat honorer. Itu pun juga sejalan dengan salah satu pegawai di Kanrek 4 wilayah Makassar dan sekitarnya atau Sulawesi ya. Dengan pernyataan kapan SK diterima, jadi gini, setelah NIP keluar dari BKN namanya pertek atau pertimbangan teknis akan diberikan ke instansi daerah BKD. Jadi pertek ini yang membuat adalah BKN. Lalu BKD lah yang menerbitkan SK pegawai di TTD pejabat setempat, jadi bupati ataupun kepala daerah ya. Setelah itu akan ada SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Barulah pegawai bekerja secara sah dan pada suatu instansi atau lembaga. Jadi prosesnya tidak hanya sekedar kita sudah tetapkan NIP terus ujuk-ujuk SK-nya diterima, itu tidak ya sahabat-sahabat. Jadi yang masih komentar miring atau bertanya apakah Ardiko Ramos informasinya valid atau tidak, silakan dilihat sendiri sumbernya ya. Ini sumbernya dari Kanrek 4 di Instagram maupun Kanrek 3 ya. Data-data yang di sini dikemas dengan sederhana dan sesuai dengan sumbernya sahabat-sahabat. Serta untuk yang masih bertanya ACC, BTL, TMS maksudnya apa? ACC itu adalah penetapan NIP yang sudah ditetapkan. BTL itu berkas tidak lengkap. Siapa yang melengkapi nanti adalah instansi yang melengkapi. Untuk TMS tidak memenuhi syarat. TMS tidak memenuhi syarat itu ada beberapa faktor. Salah satunya kalau untuk guru mungkin karena sudah meninggal atau mengundurkan diri, itu adalah yang menjadi TMS final untuk hari ini. Jadi kapan SK diterima? Berarti setelah proses penetapan pertek dan diserahkan ke daerah, daerah membuat SK maupun SPMT
baru kita akan segera mendapatkan tugas yang baru di sekolah maupun di tempat yang baru dengan status yang baru. Mungkin penjelasan seperti itu sahabat-sahabat. Ini khusus untuk sahabat-sahabatku guru honorer, guru PNS maupun siapapun yang pengen mengetahui tentang proses penetapan IP3K ini, dan mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan dengan sederhana hal ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.